Waktu ku kecil aku gak tahu ya mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pentil, gak taunya pensil. Tembak-tembak dor. Tembak-tembak dor. Parah, menurut gue parah. Selebrasi sersi maksudnya ya. Gila. Tembak dor. Parah. Di London kirain Semarang. Ya. Ada yang jadian ditembak maksudnya. Ya, selamat datang di Box to Box Talk Show. Luar biasa. Anda seri, Anda tim Anda Juve ya. Seri terus. Seri terus. Juventus seri kan? Seri ya. Hari-hari ya. Jumlah serinya tuh 12 kali. Gua cek di 5 liga terbaik Eropa. Terbanyak. Itu enggak ada. Yang maksimal tuh 7 paling 8. 7. Itu total kan 19 ya? Game Iya, 19. 19. Serinya 12. Tapi unbeaten. Tapi berarti sama aja kayak zaman Allegri dong. Ya, lebih parah kalau kata menang. Soalnya enggak ada deg-degannya. Kita Allegri kan menang. Kalau Allegri itu keserang terus, mainnya jelek, tapi dapat result. Black Magic. Asli. Black Magic Bisa emang. 0 shot on target tapi 3 gol gitu kan. 2 gol bunuh diri, 1 gol penalti gitu kan. Ini Torino ya. Jadi enggak ada lawan di bawah Mota ini ya bete aja gitu karena udah pasti gitu doang muter-muter passing. Ini gak ada penetrasinya ya. Iya, makanya gue kan nge-tweet juga. Jadi main bola tuh ya cetak kemenangan gitu, bukan main rondo gitu kan. Ini main rondo doang. Iya lagi. Karena Karena passing gak cukup, apalagi crossing doang. Mau ngapain lo? Crossing doang lo, Animal Crossing lo. Game pas pandemi tuh. tembak dor. Bentar. Ada satu juga nih yang mau teriak famous. Sini dong, ngomong dong. Udah. Sini dong, on frame dong. Set. Vamos. Ntar aja. Vamos. Oke, sebelum kita bahas, sebelum mereka, karena banyak yang mention kita kan ya. Gak sabar, semoga Bang Tio datang. Semoga Bang Tio sehat untuk ketemu Bang Jerry. Soalnya kemarin sakit ya Bang Iya, Tio. oke. Udah cukup sembuh? Muter pala gue. Muter. Bukannya gue gak mau datang ya. Maksudnya kepala gue muter karena malam juga sih harusnya siaran kan tuh yang si Madrid lawan Mallorca. Kira gak jadi siaran terus ya udah istirahat doang ya. Hari-hari dihabiskan untuk menyelamatkan Silent Hill ya. Game keparat. Muter banget tuh pala tuh ya. Wih anjir muter pala gue Tio Parteta nih. Aduh, tapi sebelum gak muter juga semalam. muter Pak, emosi kita belum pulang. Ya udah. Sebelum kita bahas pertandingan ya, kita mau ucapan lu welcome untuk ini ya, Patrick Kluivert. Yes. Ya kebetulan muka kawan kita Virzi segede layar tuh. Respect. Karena pertanyaannya bagus ya. Virzi, keren kamu Virzi. Kamu ini ya orang yang pertama kerja di Man City, bukan ya? Bukan. Mas Dalipin. Dalipin ya. Dia nanya bagus kan, soalnya pertanyaan itu adalah karena kan penugasan sebagai pelatih ini Patrick Kluivert gimana caranya untuk bisa juga membuat supporter lebih bangga sama tim gitu kan. Jadi bukan cuma untuk permainan di on the pitch tapi juga off the pitch gitu kan. Sampai dipuji, tapi Kluivert cuma jawab 1 dari 2. Biasa, enggak apa-apa. Tapi kemarin juga MC-nya happy birthday buat P-Double. Oh, P-Double. Gila. Iya. I wanna grow old like him, bro. Gila, lo. Half a century. Yang kemarin kalian nonton press con-nya Patrick Kluivert itu yang jadi hostnya itu Paul Palelo tuh P-Double. Kalian tahu usianya berapa? Happy 50 tahun P-Double cuy. Half a century, masih solid. Gocap ya. Dia tuh legend di Kocap, skena perdiskoan Indonesia cuy. Perdiskoan. Angkatan pertama tuh. Masih tiap hari. Ih, gila, tiap zaman hari kan dulu. bangun jam 4 kali ya, karena jam 6 siaran kan. Malamnya DJ. Wih, gila. Respect Mas P-Double. My family respect. Respect. Keren banget sih. P-Double semoga kita bisa sehat terus juga ya. Amin. Masih di era seperti ini gitu. Tapi gimana nih? Kalau Kluivert kan kita belum dengar pendapat Ya Bang. ini nih karena sebenarnya kalau kalian sering menonton tim nasional Indonesia apalagi Division Plus ya. Ada ini suara Selain Adiani. Ada suara Selain Adiani. Kalau nggak Reza ini rekan kita Ibam. Nah. Ibam. Itu dia. Gimana Bam? Gimana lo? Menurut lo? Gue kan emang dari pas itu kisur-kisur STI gue nggak mau ngepost apa-apa kan. Karena lu malas banget karena udah banyak angle lah dari semua orang tuh udah ngebahas dari yang emang nonton sepak bola, jurnalis semua dari yang orang yang baru mengikuti timnas udah pada komen. Jadi gue nggak usah menambah kekisuran. Gue hanya melihat aja orang gue posting malah Almas Precikan. Enak lagi gue cobain langsung. Emang enak. Namanya mirip lo ya. Sintiong kan.
Gimana Bang? Sebagai lu kan emang sekarang pendapat fokusnya nih, di gue. lokal, liga Bola lokal, lokal, ya. juga komentator timnas juga gimana Bang? Kalau gue sebenarnya kan di antara semua panit, gue tuh yang paling gak punya info A1 sebenarnya. Jadi kalau gue nggak ada kepentingan, apa yang gue pikirin gue bisa tuangin aja gitu kadang di tweet, ya biasa ngoceh lah gitu. Tapi intinya emang semenjak dilatih Sintayong pun gue nggak cukup yakin timnas bakal ke Piala Dunia. Kata gue terlalu cepat, karena ya buat gue gimana ya, kayak terlalu ambisius aja gitu ya. Sesuatu yang ambisius itu biasanya mungkin akan ada progres, tapi biasanya biasa Indonesia kayak U23 lolos ke 4 besar, nanti gagal tuh di akhir-akhir gitu loh. Nah, jadi kayak AFF ya, kayak final AFF, masuk terus. Final terus tapi di akhir terus. Kembali. Nah, mungkin kejadian kalau di bawah Sintayong, prediksi gue bakal gitu lagi. Di bawah Sintayong aja yang dulu kedatangannya gue ingat menumbuhkan antusiasme ketika Sintayong sign sama timnas itu kan kita senang ya, akhirnya punya pelatih bagus lagi setelah Luis Milla kan. Ya. Setelah itu kita dibawa dengan 50 sekian naik peringkat dan bagus banget. Tapi pas penunjukan Patrick Kluivert ini kan banyak orang yang kritik juga. Ini harusnya jangan langsung ngomongin track record yang buruknya dulu gitu. Ya kita sebenarnya nggak mau, cuman emang nggak ada track record yang bagus gitu kan sebagai pelatih kepala. Iya. Sehingga ya kalau gue bilang gue sama STA yang nggak optimis bisa ke Piala Dunia, apalagi sama Patrick Kluivert. Tapi gue setuju sama Mas Rosi di episode sebelumnya. Kalau pada kenyataannya Patrick Kluivert bisa bawa timnas Indonesia progres bagus, dapat result, ya kita senang juga ya. Iya. Senang, dan gue siap mengaku salah. Gue si pesimis ini bisa ya bakal ya nih pelatih oke gitu untuk memanajemen kondisi tim yang sangat berwarna ini gitu. Ya namanya baru ya, kita lihat dulu proses dan progresnya. Kita bismillah aja nggak sih? Itu. Iya. Tapi kalau udah 5 tahun gitu-gitu aja gimana, Bos? Itu maksud gua. Nanyanya mau gue. Maksudnya enggak, gua nanya ke lu, ini gua mempertanyakan. Kan gue kan bilang ya musim kemarin ya udah Jer, pede aja juara. Enggak dong, kalau pede gimana sih? Gua inilah rasanya. Tembak lu aja der gitu aja. Didadain lagi. Bye-bye lagi sama Zerzi. Enggak, tapi Zerzi itu dada-dada tuh gara-gara ini ya. Pas lagi Newcastle didada-dadain sama pendukungnya. Terus kemudian Pendukung MU sendiri? Pendukung MU sendiri. Oh. Terus kemudian akhirnya dia ngebales gitu dada-dada kan. Maksudnya disuruh cabut? Iya. Karena pas lawan Newcastle he's really bad. The performance-nya bad banget 30 sampai menit dia mainnya. kebobolan 2 kan. Iya. Terus akhirnya pas Kobe Mainu masuk langsung berubah kan United jadi lebih menarik mainnya, jadi lebih rigid, lebih bagus, dan Newcastle juga susah untuk nyetak gol. Tapi memang iya, Amorimnya juga bilang kayak people semua punya bad day in the office. Maksudnya kayak ketika si Altay waktu lawan Tottenham juga ini, terus sekarang Zirkzee ya udah kayak Itu setelah lawan Newcastle, isu Zirkzee mau ke Juventus tuh kenceng banget. Tapi dan dia gue bilang seneng. Dan gue seneng. Pas Mota lagi ya? Balik ke Mota ya? Pas semalam main bagus, ya kayaknya bakal sama MU dipertahanin. kalau dia emang bilang gak mau cabut. Karena kalau ngomongin isu ya, ini kayak kemarin kan ini kita sebelum ngebahas Arsenal Man United gue nggak tahu, karena gue dari point of view fans Man United ya, maksudnya ketika ada ini isu entah dari mana tiba-tiba Garnacho sama Kobe Mainu mau dijual tuh aja udah aneh lagi menurut gue. Asli. Iya kali ini dua orang ini mau dijual gitu. Jadi ya isu-isu itu emang selalu ini sekarang yang digoreng terus karena United menang adalah Marcus Rashford. Tapi Milan katanya. Iya, Borussia Dortmund, karena dia kan PSG. ini advisor seniornya tuh Zlatan kan. Si Milan. Yang Gue pitching idenya lihatnya Zlatan. pemain-pemain Inggris ini kayak Tong Samcong di film Transaksi gitu ya. Jadi kalau udah mumet di tempat utamanya, dia harus cari tempat pelarian yang bagus buat mengembalikan rasa percaya diri. Dan Itali yang Handphone siapa? Tapi kan saya ini. Ternyata. kayaknya Itali yang cocok sejauh ini. Ya karena kalau ngomong Itali, Loftus-Cheek, si Tammy Abraham Tammy juga Abraham. awal-awal ke Roma bagus. Fikayo Tomori, terus sekarang ada Inggris Raya, Scott McTominay, ada si Billy Gilmore. Benar. Ada tapi udah cabut ya yang pemain di Atlanta tuh. C. Adams juga di Torino bagus. Mungkin zaman sekarang aneh ya, tapi zaman dulu kan sampai ada David Platt di Sampdoria Paul gitu. Gascoigne Di Paul Lazio Ince, gitu, Paul Ince ke Inter. Itu sebenarnya udah banyak sebenarnya pemain Inggris hijrah ke luar negeri, itu sesuatu yang jamak dulu. Dia belakangan aja nih. Kondisinya beda mungkin ya. Mas Iya. Kalau dulu kan
pemain-pemain yang emang top performance di Inggris ya diambilnya tim-tim Italia. Iya, tim Italia. Kalau sekarang yang udah agak nurun atau lagi nggak punya performa diambil sama tim Italia, balik lagi performanya gitu. Nah, apakah itu adalah satu solusi bagi Arsenal untuk mencari striker di Italia? Skamakan ntar kayak gitu. Kan? Emang masih Skamaka yang diincar? Enggak, maksudnya pas West Ham. Maksudnya Oke. itu kan bukti, maksudnya striker Serie A belum tuh, maksudnya Vlahovic juga kan. Iya. Cuma kan belum tentu Iya, orang itu fans emang- Juve juga bilang pas yang di tackle siapa kemarin ya? Yang ditutupin Juve lawan siapa tuh yang dia dengan gampang direbut bolanya terus jadi kayak gitu. Ya maksudnya kan kalau misalnya kecocokan tuh kan balik lagi ya, Skamaka emang gak cocok sama sistemnya Yeah. West Ham gitu. Makanya kemudian gue tidak akan selalu setuju bahwa jangan ngambil dari Serie A deh, soalnya flop terus ya. Mesti dilihat lagi lu cocok apa enggak si pemainnya ini dengan tim yang didatengin gitu. Jadi Ini tetap si Graziano Pele. Graziano Pele di ini Southampton. gitu. Nah itu Cuman yang less ya pressure. Tapi Ntar transfer dulu lah, kita bahas pertandingan dulu Tapi deh. kan Anda butuh striker untuk Ya, seperti kita bahas pertandingan kemarin. dulu. Panjang nih kan? ntar kalau transfer panjang, kita bahas pertandingan dulu aja ya. Review pertandingan. Silakan. Silakan. Lah Anda kan hostnya, tanyain apa tanya. Ya, Anda pengen pancing. Jangan pasrah gitu dong, Jer. Gue tuh ingat Anda mau bahas apa ya? Kita siap. episode yang habis Kami lawan siap. City ya, habis lawan City ya. Gue bilang, udah langsung aja ketemu Arsenal deh, cepetan gitu. Iya. Enggak dia soalnya apa pas lagi main ke Inggris kan ngomong tuh apa lawan MU aja ya kayak yakin menang gitu. Enggak kan 4 Desember. Menang. Iya, Dua menang. gitu. Balasannya sekarang. Iya, tapi kan permasalahannya siapa sih yang mengira bahwa setelah tahun baru Man United tidak terkalahkan? Baru 3 pertandingan. Belum menang. Baru seri sama menang Baru dua. Oke. Ntar biasanya juga lawan Brighton sama Southampton kalah. Oke. Tanyakan. Menit 61 kartu merah Diego Dalot tuh 10 pemain. Itu goblok. Ya, tapi tetap bisa menunjukkan resilience yang dibutuhkan itu gimana sih? Ajarin dong. Tapi tai tau gak nih ya. Nih Pemain favoritnya Tio. gue di babak pertama kan gue nge-tweet yang si Gabriel Jesus jatuhin si Bruno Fernandes Iya. kan. Gue tuh nge-tweet gue tuh refer ke protesnya Bruno bukan pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran semua udah tahu gitu pasti pelanggaran. Foul itu. Dan lu nggak bisa ngapa-ngapain karena gue bahkan di review baru gue bilang kayak wasit tuh gak bisa dilawan. Lo wasit mau protes apapun ya itu wasit, lo mau ngapain. Dan Bruno kan protes suka lebay kan. Iya. Lebaynya dia dapat kartu kuning kan gue kesel ya. Asli. Sebagai fans Man United kita langsung reminiscing ketika dia lawan Wolverhampton Wanderers. Babak kedua berarti kartu merah kan anjing. Jadi Jangan kayak gitu lagi. boleh jangan tol dulu, boleh gak? Santai-santai ini kita butuh lu Bener, nih. bener. Orang wah bang itu pelanggaran nih. Minim literasi udah seorang-orang anjir. Tapi ya setelah itu nyetak gol tapi kan gini babak kedua tuh list kartu kuning United ada Dalo, Licha, Bruno, sama Ugarte. Di otak gue yang kartu merah kalau gak Licha Ugarte nih. Anjir nih dua ini pasti kartu merah nih. Kelakuannya kan Ugarte ada satu momen yang dia ngejar tuh. Iya, benar. Gue udah pakai aduh kartu merah. Untung Arsenalnya juga pemainnya juga lewat gitu. Tapi pas kan ketika lo jadi pemain bola lu udah tahu posisi lo kartu kuning. Lo main safe dong. Dan itu juga bukan situasi yang membahayakan Man United. Dan kala itu Man United lagi oke-oke tuh. Ya. Set. Kartu merah. Tiar kebobolan setelah itu. Itu kan kelihatan lu panik tuh. Panik. Ya gue bilang ya hancur nih MU nih. Elah lawan 11 aja susah nih lagi lawan 10. Penalti itu setelah 10 ya penalti. Setelah 10. Kan setelah Dalo kartu merah. Setelah bobolan iya, langsung satu sama. Siapa Saliba ya? Si Gabriel. Gabriel kan. Gabriel langsung nyetak walaupun Gabriel setelah itu disuruh balik pulang ke Prancis oleh Zirkzee. Dikolongin 2 kali. Tembak. Saliba dong. Dor. Saliba dong. Itu Saliba. Gabriel, Tapi kan Brazil. Gabriel diribut sama Garnacho. Iya. Fake. Gabriel tuh striker gua tuh. Gabriel. Tapi menurut gue yang gue agak apa namanya riskan gitu abis main 10 orang itu emang kalau gue jadi back posisi bola 50-50 gue lebih memilih untuk tidak langsung hajar Ini mana tackle. nih? Dalo. Menurut gue dia itu ceroboh di momen tersebut. Semuanya. Enggak, iya. Hidupnya juga ceroboh gue rasa. Tapi maksudnya gue di konteks kejadian itu ceroboh karena gue main bola jadi back ketika kecuali lu Dex ya. Momennya kayak apapun dia nekel gitu kalau main bola. Para fan football sliding. Iya. agak rada-rada tuh orang emang. Nah, jadi kalau bola 50-50 gitu terutama ada lawan gitu sedang ngejar bola itu juga tackle mungkin itu ada sesuatu langkah yang berisiko ya. Karena apalagi tackle Diogo Dalot itu adalah kaki lo tuh launch itu kayak
ngedorong gitu ya, maju banget gitu. Kecuali kalau mungkin kaki lo tuh nyamping pengen nyapu bolanya, itu mungkin lebih nggak berisiko, karena kalau misalkan bolanya diambil sama lawan lo duluan, kaki lo itu nggak ngarah ke kaki lawan karena nggak maju kaki lo. Gitu. Itu yang gue rasain kalau gue main bola, kalau 50-50. Walaupun kalau misalkan situasi tersebut sih gue mendingan lihat dulu, mendingan gue jaga atau gue langsung posisinya Dalo itu agak kurang menguntungkan untuk langsung tackle sebenarnya. Dan ada komen ini Ros di Twitter, kan tapi nggak kena bang, nggak kena ya tapi bahaya. Itu makanya keputusannya keputusan wasit bisa dipahami, karena ya kalau misalnya itu kena kaki karena kakinya itu dia maju gitu, kena misalkan ankle ya itu bisa cedera gitu. Dan buat gue pengaruh ke permainannya adalah kalau misalkan lu ngepres pemain Arsenal dalam situasi 10 outfield player itu udah susah. Bayangin dengan 9 outfield player. Itu makanya kenapa ngepres pemain Arsenal susah, karena gue lihat beberapa momen sepanjang pertandingan tersebut adalah ketika lu ngepres mereka bisa berkelit gitu. Sementara kalau misalkan ngadepin lawan yang berkelit, lu kan harus ada yang nge-backup press gitu. Nah, kalau misalkan jumlah lo kurang, itu yang bisa berbahaya, ngasih banyak ruang gitu sebenarnya. Jadi gue lebih khawatir di situ ketika Diogo Dalot kartu merah gitu. Iya. Nah ini karena banyak yang memprotes keputusan wasit pada bilang Arsenal main 12 pemain begitu ya. Jahat banget anjir Twitter gitu. Ini punya license wasit nih, kita hadirkan. Yang suka diserang kalau bahas Liga 1. Seru banget lihat reply-nya. Ada orang nih siapa sih nih? Asikin aja nih siapa sih bang? Bete banget sama lu kayaknya nih. Dipantau juga. Itu gara-gara banyak yang bilang. Tapi itu ya terkait soal itu. Apalagi banyak keputusan ya. Terutama soal Bruno, soal Diogo Dalot. Dan juga soal Maguire ke Havertz ya. Yang mana juga banyak orang ngebandingin lagi-lagi inkonsistensi. Kayak sebenarnya Gordon juga disikat tuh sama Kulusevski di pekan lalu. Terus ada juga game yang enggak. Jadi agak abu-abu gitu loh sebenarnya. Maksudnya apa lo bisa kasih POV, apa wasit juga sebenarnya bingung atau gimana sih? Lagi-lagi balik ke interpretasi wasit sendiri ya. Karena secara penempatan posisi gua rasa wasit ini selalu on point. Termasuk yang harusnya pelanggaran ke Bruno itu. Ya itu fall. Gua rasa harusnya fall karena dia tepat di belakang kurang ya 3 meteran lah gitu kan. Jadi harusnya bisa menilai dengan jelas. Tapi enggak, mungkin dari situ mulai ada rasa-rasa kesel ya. Kalau buat gue sih wajar ya ketika supporter nih wasit kayaknya nggak bener nih keputusannya. Jadi bukan berarti wasit ini menguntungkan tim lawan, enggak, tapi itu udah merugikan tim gue ya gitu. Ya itu yang kayaknya bakal dirasain sama fans Manchester United gitu kan. Akhirnya abis itu sebenarnya di beberapa momen yang keputusan kartu kuning Dalot juga benar karena kaki Dalot itu agak kebuka dan nggak rapet di tanah gitu. Itu jadi kalau kena sih kena ankle kaki itu tinggi dia. Iya. Jadi emang itu benar. Sama yang penalti. Yang penalti sih too soft sih bener. Sebenarnya itu gue ngeliatnya dinilai adalah tangannya Maguire jail ke arah badan gitu, dan si Havertz dengan pintarnya jatuh. Itu tapi kalau soft. Cuman gue paham sudut pandang wasit adalah ngelihat itu tangan jahil. Benar. Gitu. Apakah terlepas itu ngedorongnya kenceng apa enggak? Ya gue nggak bisa tahu kan. Tapi itu tangan gitu. Jadi kayak ngasih kesempatan wasit untuk menilai bahwa itu bisa jadi foul gitu. Iya, mungkin ada juga kayak ini ya, kan ada yang namanya Doxo tuh denial of goal scoring opportunity. Ya mungkin ada arah ke sana juga tuh, ada intensi untuk menutupi peluang goal scoring apa enggak ada itu. Karena masih ketutup 2, ada Licha juga. Masih Licha ya? Ada Licha apa 3 malah ada berdua. Jadi bukan masuk lebih gitu. ke emang foul biasa aja karena kan sebenarnya proximity si Havertz sama bola juga udah jauh. Udah nggak bisa dikejar, tapi ya itu bener faktor tangannya ngebuka itu. Ini. Jadi kayak challenge berlebih aja ke Havertz. Dan FYI juga di putaran 3 sama 4 ini gak bakal ada VAR sampai putaran 5 nanti Piala FA. Jadi menyenangkan akan melihat sepak bola Inggris seperti tahun 92 ribuan sebelum VAR, gelut dan gelut. Asli. Nah itu makanya mungkin satu-satunya hal positif yang bisa misalnya gue lihat ya adalah kembalinya laga MU dan Arsenal tuh memanas gitu ya. Maksudnya ada banyak kontak fisik, ada cakek-cakeknya, ada sebenarnya kalau yang gak banyak orang nih buat fans MU yang bilang 12 orang terus ya Arsenal ya. Itu ada tandukan Ugarte tuh yang capture. I love you. Ya kan maksudnya sebenarnya itu juga yang pas mereka itu rame. Dicek duluan kan? Dicek duluan. Iya, maksudnya dua-duanya akhirnya enggak ya, Havertz doang ya. Nah, lu mesti lihat ketika Odegaard gagal penaltinya, apa yang dilakukan sama Licha sama Ugarte? Nyamperin Havertz.
Dia apa lo? Udah kayak ini Martin Keown sama si Nistelrooy. Iya, makanya. Anjir, ini this is the proper nih. Iya, makanya. Itu yang punya urusan Maguire yang Bener. ribut Ugarte. Bayangin. Itu kayak zaman dulu Roy Keane berantemin orang. Iya, makanya sebenarnya ini juga ya terjawab lah ya, selama ini kan menantikan nih duel apa ya, rivalitas masa lalu ya klasik ini hidup lagi. Nah, itu justru yang pengen gue bahas juga, mungkin belum dikebahas juga di sosmed sama banyak orang. Gini, kan sebenarnya wasit siapapun itu ya, wasit itu tuh punya di game, di olahraga apapun. Itu ada juga kadang suka dibilang terlalu gampang niup. Jadi game-nya tuh nggak seru, lu kayak stop and play, lu kayak American football, lu kayak jadi ini game-nya nggak intens gitu karena banyak orang jatuh, banyak orang guling-gulingan. Jadi apakah ada kemungkinan wasitnya juga ngelihat oh ini kayaknya emang intens, ada banyak physical battle, ada banyak itu cenderung dibiarkan gitu Bang? Mungkin nggak sih? Kalau gua rasa setiap wasit itu pasti apa ya, ada sisi psikologis yang ngebuat dia pun terbawa dengan emosional pertandingan tersebut. Jadi pentingnya Seru nih gue biarin deh gitu loh, biar panas juga. Jadi biasanya yang ideal tuh rekrutmen wasit itu emang harus ada tes psikotesnya dulu. Tes psikologi ya. Iya, tes psikologi juga agar ya si wasit itu bisa tetap tenang di game yang tensinya tinggi. Dan semalam kan tensinya tinggi banget setelah kartu merah itu. Banget. Jadi pasti ada momen di mana wasit pun nggak ingin terlalu gegabah, tapi di saat yang bersamaan kadang masih sering terburu-buru ngasih keputusan gitu. Jadi ya yang bikin inkonsisten tuh berarti psikologisnya wasit sendiri. Dan di banyak momen kemarin sih kata gua, ya bener kata Bang Tio, kayak kita nonton Premier League era 2000-an gitu. Jadi klasik aja gitu rasa. Jadi kayak Vic and Rush-nya bener-bener ada berantemnya, ada fisikalnya. Dan semalam juga yang pertama ribut-ribut sama itu kan berawal dari Maguire yang nggak puas dengan apa yang dilakukan Harvard kan. Jadi di situ makin panas udah, kalau di situ kontrol pertandingan bakal susah banget. Itu sebelum ditanduk sebenarnya dicekek dulu apa ditanduk dulu baru dicekek? Dicekek dulu masa. Cek dulu ya. Enggak tahu lah ya, Itu karena Nacho nggak sih Jay? Apa Enggak, gue? bukan yang nyekek itu siapa? Kayak Havertz Oh, Ugarte. ya kan sih itu sempat ada foto dibanting juga tuh. Iya, Yang si ada. Havertz jatuh sama Garnacho kan. Karena pasti kan emosi juga ya, dan apa sih kalau gue ngelihat kemarin tuh bahkan si Tirtaya ngomong kayak ini kemarin minggu lalu MU Liverpool ada namanya kenapa Arsenal MU panas gini anjir, maksudnya kayak ya punya kata Jerry ini kayak kembali ke rivalitas Man United Arsenal Wenger Sir Alex Ferguson, walaupun memang secara secara era udah beda, tapi kemarin gue happy banget liat, waduh berantem nih, gelut nih. Seru, gue juga sebagai penonton netral seru. Iya. Pasti ada banyak keputusan mereka nggak suka juga soalnya kan, makanya bisa kayak gitu. Jadi tercipta situasinya. Tapi kemarin gue sama Rossi udah pernah pernah bahas di episode sebelumnya, tapi gue belum nanya lu berdua nih soal kalau keputusan misalnya anggap ada VAR gitu, itu ada kedengeran satu stadion, lo sepakat nggak berdua? Gue setuju. Gue enggak. Kenapa? Karena semakin banyak penjelasan, semakin banyak intervensi dari banyak pihak. Nah, karena tapi gini ya, lagi-lagi kalau kata gue paling perlu dijelaskan, tapi lebih cukup ke kapten aja gitu. Nggak usah stadion tahu, tapi rilisnya cepat. Rilis official dari PT Liganya gitu. Jadi setelah pertandingan langsung keluar. PT Liga. Liga Indonesia banget ya PT Liga. Kalau gue setuju, tapi yang lu mesti omongin ini keputusannya. Jadi kayak ketika lu diskusi itu nggak usah diomongin. Diskusinya tuh enggak, kan pasti ada diskusi. Jadi announcement hasil keputusannya. Oke, keputusan ini terus, tapi kan kemarin tuh yang di Piala Dunia Wanita udah kayak gitu tuh. Iya. Udah sama kemarin di Karabau. Iya kan? Jadi ketika lu udah keputusan, jadi pas misalkan Rossi penalti United dapat penalti karena apa? Alasannya juga. Alasannya guys tahu. Oke, Man United got penalti because bla 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 dijelasin. Betul. Jadi udah cukup gitu aja, kayak basket itu gak sih? Kan basket ya? Tapi basket kan gak pakai mic kan? Nggak basket tapi nyorot wasit ya malah. Ini showtime wasit. Iya, kelihatan kan gini. American football kayak gitu kan. American football dikasih tahu. Jadi maksud gue, menurut gue apalagi zaman sekarang penonton udah mulai kritis ya. Udah apapun bisa sirkulasi di media sosial media itu udah gila, dan kalau udah kayak gitu harusnya ya lu pro dan kontra lu anjir. Iya lagi, dan itu kan mempengaruhi orang-orang kayak nonton. Oh iya bener juga ya. Oh iya bisa jadi kayak gini gitu. Kalau gue ya, menurut gue. Tapi ya apapun itu VAR terkadang emang kayak anjingnya sih emang. Tapi kemarin gue menikmati. Tim lu diuntungkan apa tidak? Itu dia. Ya boleh tulis kolom komentar ya, kira-kira sepakat gak soal itu. Nah, kita juga geser ke yang mencuri perhatian man of the match adalah Altay Rekber kalau katanya itu. Restu Rekber. Disamper sama orang Turki. Restu Turki langsung pengetahuan lu oke juga katanya. Baindir apa Ros? Baindir bikin apa? Baindir bikin Arsenal tersingkir. Iya penalti, satu-satu yang nge-save dia.
di adu penalti. Iya, 2 kali berarti sama yang Odegaard juga kan, yang nggak pernah gagal penalti. Betul. Jadi kayak semacam ada 2 orang yang dapat redemption arc di pertandingan tersebut. Pertama Zirkzee, yang kedua Bayindir gitu. Zirkzee karena yang di game lawan Newcastle, bahkan si Ruben Amorim bilang bahwa ya hidup itu indah karena ada hal-hal seperti ini. Dia bilang kayak gitu karena menang loh Amorim. Soalnya dia setelah jadi pesakitan sekarang jadi pahlawan kayak gitu. Nah sebenarnya yang gue agak wary itu sebenarnya ketika Amorim bilang bahwa gue nggak bakal mainin Onana, gue bakal mainin Bayindir. Pertama karena pas lagi lawan Spurs dia bermasalah sama corner, menghadapi lawan yang cornernya bagus. Benar. Kedua mau diinterview sama Tio soalnya. Iya. Onana ya, sama Tio. Gitu. Sebenarnya gue agak itu agak apa namanya agak khawatir. Tapi ngelihat pertandingan semalam ternyata cukup safe dan dia nggak berusaha untuk show off karena beberapa kali gue lihat pilihan-pilihannya tuh aman. Beberapa kali nangkep bola ngejatoin badan dan ketika ada crossing datang dia lebih proaktif untuk bisa nyambut atau ninju. Bahkan sebenarnya golnya Arsenal itu kan awalnya dia berusaha ninju. Cuman temennya nggak ada yang bisa nyapu bola tersebut, jatuh akhirnya masuk ke gawangnya sendiri gitu. Nah, gue pikir sih itu dan terutama sekali sebenarnya Bayindir ini pelatih kiper yang menurut gue agak kontradiktif karena ketika Onana didatengkan itu kan Man United pengen seorang ball playing goalkeeper untuk seseorang yang berbeda banget dari David De Gea gitu. Nah ketika Onana datengin itu deputinya adalah Kovar sama tuh. Ball playing goalkeeper juga gitu, Matej Kovar. Tapi malah Kovar dijual dan didatengin Bayindir yang mana ball playingnya tuh ketika itu dipertanyakan. Jadi kenapa dia datangin ini salah satu hal yang bikin gue bingung. Dan terbukti ketika beberapa musim, kan datang musim kemarin ya. Jadi musim berjalan dia jarang dapat kesempatan bermain. Onana terus yang lebih bermain main. Bahkan ketika Ten Hag jadi pelatih. Dubravka itu, iya. Dubravka masa Tom Hinton yang iya. Tom Hinton. Maksud gue jarang banget Bayindir main sampai kemudian semalam ngasih unjuk bahwa ternyata dia bisa. Dan beberapa kali sih ya memang gak sebagus Onana ya dalam hal ball playingnya sebenarnya. Cuman dia menunjukkan apa yang dia bisa yaitu sebenarnya save sama shot stopping gitu. Dan gue sih seneng yang pas penalti yang pertama karena itu Odegaard sepakannya lebih kenceng daripada Havertz di adu penalti menurut gue. Cuman dia bisa merentangkan tangannya dan gak cuma satu tangan untuk jaga aman, dia dua-duanya gitu. Dan yang satu yang pintar menurut gue adalah dia tetap disiplin, kaki kanannya tuh tetap mijak garis ya. Walaupun kaki kirinya itu maju buat jadi tumpuan lompatan gitu. Jadi gue pikir itu tekniknya bagus dan menurut gue ketika dia bisa membaca dan mencoba untuk main aman nggak satu tangan tapi 2 tangan gitu, itu nunjukin bahwa oke, ini gue harus do the job sebetulnya gitu. Jadi itu sih yang gue pikir dari Bayindir, at least do the job first gitu ya. Yang kalau di penalti menurut gue itu Havertz kayaknya emang bukan nyepak tapi mendorong bola tapi arahnya tuh emang ke pojok sih. Gue paham niatnya dia untuk mojokin bola sepojok mungkin tapi kurang kenceng akhirnya bisa ketepis gitu. Karena kalau dia nyepak ke atas 2 kali. 2 kali. Pernah ya? Itu kemarin peluang 2 itu depan gawang. Cuma ini ya terkait soal Havertz nih ya, maksudnya cukup orang misalnya fans luar aja nih, fans Indonesia semoga enggak karena istrinya Sofia diteror banget. Ditaruh banget, bahkan si Sofia yang udah ngepost di IG story. Jadi orang-orang tuh komennya I hope you miscarriage. Kayak gue pengen lo keguguran terus kayak I wanna come to your house and kill your baby gitu-gitu. Maksud gue itu norak menurut gue gitu ya. Maksud gue gak ada urusannya juga sama penampilan Havertz di lapangan. Dan semoga gak ada Indonesia ya ngelakuin itu. Karena dulu pas pernah lihat ya pas zaman Rashford aja ada. Iya, Phil Jones gue inget tuh. Itu isinya come to Persib gitu-gitu tuh. Atau kayak The Jack, pokoknya siapapun itu ya, kayak bahasa Indonesia sama Inggris yang Indonesia gitulah. Jadi kayak ngapain gitu zaman Maguire rame-rame Maguire juga. Phil Jones gue inget tuh. Banyak orang-orang Indonesia yang ngecokin di ini kolom komentar kan. Misil Girls kemarin kan diserang juga tuh orang Indonesia gitu kan, maksud gue. Iya, sama itu ya kemarin siapa ya yang pokoknya ada kaitan nama Jezz terus Lukaku, pokoknya ada serangan juga lah gitu. Gue pikir udah kita nggak perlu nambah-nambah dan itu nggak ada urusannya sama itu sebenarnya gitu. Nah cuma kalau ngomongin soal redemption, menurut gue kan banyak juga nih fans Arsenal yang bilang ngapain Havertz disuruh nendang penalti atau mungkin Odegaard yang lagi jelek. Nah itu kan sebenarnya narasi ini bisa berubah kalau itu gol sebenarnya. Jadi bisa saja memang arahannya Arteta untuk membangkitkan kepercayaan diri dia. Ya sama aja dong kayak Zirkzee, misalnya Zirkzee gagal ya
orang bakal udah bener-bener dada aja loh. Tapi kalau misalnya Havertz itu gol atau mungkin ada Odegaard itu justru gol dan jadi winning goal misalnya, paling nggak kepercayaan diri dia yang udah hancur beberapa game terakhir bisa naik minimal gitu. Itu kan tujuannya sebenarnya gitu. Jadi ya toh penalti kick taker pertamanya kan Saka nggak ada gitu ya. Memang Odegaard biasanya step up untuk di situ kan. Bahkan pernah disuruh Havertz juga gitu. Arsenal kadang yang belum gol ini siapa lo inilah tau kalau yang dorong-dorong gitu kayak biar lu pede gitu. Jadi ya bukan karena dia lagi bau, lagi apes kok disuruh nendang ya, justru ini bisa berbalik tergantung hasil tendangannya kan gitu. Bener-bener. Sebenarnya. Ya ini kan sebenarnya kayak gue bilang tadi it takes two to tango ya. Akan selalu ada dua sisi di sebuah kejadian gitu. Makanya tadi kayak gue Jerry bilang bahwa ini finishingnya bapuk gitu. Betul, finishingnya bapuk. Tapi menurut gue barisan pertahanan Man United emang main bagus di pertandingan semalam gitu. Karena yang pertama si Altay Bayindir 6 saves. Benar. Bahkan ada yang sundulan Declan Rice. Siapa ya? Declan Rice. Depan mata. 2 kali. Ya dia yang pertama kan itu di tepis ke atas. Sama yang dia sepakan dari sisi kiri. Iya, itu juga di tepis. Nah jadi itu satu hal. Sama ini Bang Ros, ada tinjuan yang cornernya udah masuk langsung ke gawang gawang itu juga ditunjuk. Itu kan gitu. Antisipasi cornernya meningkat lah dibanding lawan Spurs gitu. Jadi selain finishing mungkin tapi ya barisan pertahanan United juga tampil bagus karena gue lihat ada beberapa kepiawaian back-backnya itu terhighlight ya. Katakanlah kayak gitu. Pertama Maguire ya blok defendingnya oke gitu. Khas. Ya, commandingnya juga enak banget sama lu kayaknya. Gitu. Si De Ligt ya walaupun yang Trossard tuh. Iya. De Ligt. Jadi gue dengerin episode yang minggu lalu kan ngomongin De Ligt kan. Bagi Juventus ini udah hafal banget De Ligt. De Ligt itu bisa main 85 menit bagus banget. Iya, tapi tiba-tiba handsball di menit 86. Tiba-tiba bisa bikin penalti di menit 87 tapi sama bisa block itu. Bisa single block di menit 93 bisa gitu. Bisa goal line clearance. Iya. Jadi emang De Ligt gitu. Aneh banget. Jadi gue bisa menyimpulkan bahwa De Ligt tuh sebenarnya ketika 1v1 itu dia buruk. Jadi menghadapi dribble lawan tuh mungkin buruk, tapi ketika dia harus clearance, harus block, itu dia bagus makanya. Yang Gakpo makanya ya, yang Gakpo potongnya karena itu 1v1 sebenarnya. Jadi kan jadi box defendingnya dia itu salah satu yang terbaik, tapi kalau misalkan menghadapi 1v1 itu yang masih mengkhawatirkan. Makanya kemudian kalau dia dipasang jadi center back di posisi 3 back itu riskan. Makanya kemudian Maguire gitu. Tapi kelemahannya dia kalau misalkan jadi right center back dia kurang progresi kan sebenarnya. Dia lebih banyak sirkulasi sebenarnya. Itu yang membedakan dia sama Maguire. Tapi kemarin tuh malah yang diganti Yoro ganti Maguire. Dia tetap main gitu. Agak cedera misalnya. Iya. Dan sebenarnya kelemahan De Ligt di 1v1 ini nggak terekspos di Juve karena Juve masih ada Bonucci, ada Chiellini dulu. Jadi enak lah ada tandem-tandemnya yang bisa ngebimbing gitu. Nah setelah lepas dari Juve kan ke Bayern tuh lalu sekarang MU ya mungkin baru kelihatan gitu, baru kelihatan. Tapi kemarin ini sih gue satu notes gue yang lihat kalau dari defense Man United, Mazraoui ketika clearance tuh buset serem banget anjir tuh ke posisi Arsenal mulu. Kalau nggak ke Sterling, orang bilang Sterling bapuk. Semalam itu Sterling bikin sayap kirinya Man United bingung cuy. Maksudnya he still got it the skill lah, tapi penalti juga dia yang bikin awalnya. Maksudnya dia yang gerak gitu loh. Makanya banyak yang bilang gerakan Sterling melewati orang ini lebih banyak dari yang dilakukan Martinelli Trossard sepanjang pertandingan. Tapi dan Havertz. Ini untuk apa namanya? Palingnya ngasih alternatif lah. Ngasih pandangan sedikit sama kan banyak yang mengkritik Arteta juga. Sebelumnya gue juga mengkritik Arteta bermain terlalu safe dan ketika nyerang kurang menempatkan pemain di posisi yang berbahaya. Semalam itu lebih baik. Karena beberapa kali kan kalau misalkan lu melihat cara mainnya Arsenal itu ada 2 blok di depan pertahanan lawan. Jadi misalkan ini kotak penalti lawan, ada blok pertama yang sejajarin defensive line-nya Man United, ada blok lain yang buat jadi pengumpan gitu. Jadi kan kalau misalkan orang kan biasanya ngumpan mungkin dari ada crossing sih Arsenal ya. Tapi kan kadang-kadang dari kiri muter gitu. Nah itu yang Man United suka buruk di situ tuh. Nah Arsenal itu lebih kayak di blok yang di depan kotak penalti itu lu ngasih bola ke arah half space, terobosan segala macam. Itu yang menurut gua ini harusnya yang lebih banyak dilakukan. Jadi terlepas bahwa lu mungkin gak ada Saka, gak ada Odegaard, tapi sistemnya seperti itu, ya seenggaknya lu bisa membantu diri lu sendiri gitu. Jadi gue pikir kemarin itu dilakukan banyak banget. Makanya lu bisa sering lihat peluangnya Arsenal itu datang dari pergerakan half space. Karena ada satu yang pemain yang ngepin back Man United, ada satu yang bebas. Nah ini yang bebas ini bisa dikasih umpan terobosan. Makanya kemudian Declan Rice yang di tepis itu juga. Dua-duanya tuh dia dapat peluang dari kiri kan. Makanya menurut gue itu
dia sudah menempatkan pemain-pemainnya pada posisi berbahaya. Cuman sayangnya lagi-lagi ya sudah, ya satu tadi kayak kita bilang finishing jelek mungkin iya, tapi ya beberapa kali juga pertahanan Man United oke kok gitu. Termasuk yang itu. Ya siapa sih yang bisa nyalain Trossard kalau misalnya kakinya De Ligt duluan yang Dan nyapu tipikal gitu. De Ligt itu kalau nyapu datang dengan power, jadi bola tuh pasti jauh gitu. Kalau ingat gak ada cuplikan Angel Korea Atletico yang mau shoot Korea, langsung di blok sama Champions, betul. kan, tipikalnya gitu, tipenya gitu. Jadi pasti save kalau di momen kayak gitu, dia insting bertanya bagus, pendapatan posisinya bagus, dan cara ngebaca arah bola lawan tuh bagus. Oh, tidak kayak Tchouaméni. Positioningnya jelek. Tapi gue akhirnya happy melihat akhirnya nih semoga gak cedera ya. Semoga prediksi gue di awal musim tidak terbukti yang fit cuma Johnny Evans doang sampai akhir musim. Johnny Evans. Jadi ini 3 back, misalnya Maguire ketika main 3 back sejajar tuh emang bagus lah posisinya di situ. Licha sama Dele please jangan cedera. Satu aja gak apa tapi jangan Maguire. Dan kemarin sisi kiri MU tuh meskipun terus diteror, lebih baik ketika Taylor Malaysia masuk. Iya. Malaysia benar-benar disiplin dan mungkin dia udah tahu konsep main Amorim, jadi dia nggak banyak improve bagus. Ketika dipindah Mazraoui ke kanan tuh sebenarnya kan ketika Mazraoui pindah ke kiri, Dalot ke kanan, karena kan Amorim butuh agresivitas dan juga crossing dari Diego Dalot kan. Dimana agresivitasnya itu dilepaskan untuk menekel orang kartu merah. Kamu kan boleh jangan tolol. Udah. Iya itu ya. Ini saya ngeren dikit ya soal Arsenal ya. Lagi-lagi gue akan mulai dari Havertz. Tapi sebenarnya kekalahan Arsenal ini kekalahan yang buat gue sangat rugi gitu, karena Arsenal kalah di taman bermain mereka gitu. Di FA. Oh di FA. Iya. Maksudnya kan MU juga beda 1 doang gelarnya. Tapi maksudnya tapi 5 musim emang lu lebih yakin juara Premier League sama Champions League berarti ya? Jelas tidak. tapi kan Arsenal di beberapa musim terakhir kan juga gak putaran 5, putaran 4, putaran ya lawan nih soalnya kan. Ya, secara kan tidak beruntung putaran keempat ketemu City, putaran keempat ketemu Liverpool gitu. Sekarang ketemu Man United gitu ya. Maksudnya kalau pencapaian itu kan selain juara ya, pencapaian itu memang tergantung lu drawing siapa, karena ever random banget gitu. Maksudnya abis MU Arsenal tiba-tiba misalnya siapapun yang menang nih ternyata ketemu Leicester ya. Kita nggak tahu kan. Bener. Lu dapat lawan di semifinalnya lebih gampang kayak gitu-gitulah. Tapi kan sebenarnya jangan kayak Spurs dong. Iya, kan bikin kita nontonnya telat. 8 menit baru bisa, karena kita nonton di video kan. Iya. Nonton di BN tuh ada pertandingannya. Iya. Video kayak kenapa? Anjir masih geblek lawan tim ini lu mesti imbang 0 sampai 90 menit. Tapi gini sih, gue nggak tahu ini mewakili, gue nggak akan ngomong pakai kita dok. Gue nggak tahu ini mewakili fans Arsenal apa enggak. Tapi menurut gue, kalau gue pribadi ya, ini kan situasi ini pemain Arsenal lagi low confidence ya, karena mereka nggak punya result yang bagus. Jadi kalau misalnya yang lo gini, pasti sebel sama Arteta, pasti pada teriak Arteta out segala macam, walaupun nggak mungkin, karena Arteta adalah tameng perisai bagi Kroenke menurut gue, bagi Jos Kroenke. Karena ini juga yang terjadi di eranya Wenger ketika itu. Kan bahkan Wenger juga dibilang kayak, ya udah yang penting lo kasarnya, yang penting lo ini bayar utang stadion, kita masuk Champions League terus, kita jual pemain gitu. Maksudnya emang nggak ada. Oke kita harus juara. Nah sekarang memang ada ke arah sana kan, dengan beli pemain segala macam gitu. Cuma kan memang dengan Edu nggak ada aja kan Arteta dapat peran lebih banyak gitu. Iya. Jadi sebenarnya sulit untuk mengharap Arteta bakal dikeluarin, karena justru powernya kan ditambah nih sekarang situasinya. Karena juga Jos tahu, bahkan fans pada bilang, fans yang di Inggris ya, karena kan di YouTube tuh pada mulai komen Arsenal Fan TV is back. Karena Prime AFTV is back, karena kan pada sebelah Arsenal jadi marah-marah. Ya kan lagi pada muntah semua lah, pada kesel. Nah pada bilang nih Jos Kroenke mana nih lo, dan hasilnya bagus, muncul, datang, disorot, tampil ke media segala. Kalau sekarang enggak, itu Arteta yang pasang badan gitu. Dan ini gue bukan pengacara Arteta juga, tapi situasinya juga kalau fans marah sama dia soal hasil di presscon misalnya kayak, ya gue I love my players, kita I understand, kita belum tentu beli segala macam gitu. Nah situasinya kalau jadi Arteta, ini tim gue muda, lagi low confidence, terus tahu betul bahwa tim-tim besar, nggak usah Arsenal ya, MU kita tahu, atau siapa City, Madrid, itu kan ada kayak teksnya kan. Ketika lo bilang lo ya butuh striker, gue akan beli siapa, itu harga berubah tuh. Mahal. Gitu. Orang dia nggak bilang aja, semua orang tahu dong Arsenal butuh striker, pasti harga dimahalin dong, ya kan. Maksudnya Isak aja 150 juta pounds bro, gitu. Jadi apalagi dia bilang gitu, maksudnya lu expect apa emang dia ngomong apa gitu situasinya. Dan beli, butuh banget soalnya. Iya makanya. Tapi sebenarnya ya, ini situasi kayak gini. Fans Arsenal ini sebenarnya yang dibutuhin itu ngelihat tim punya desire gitu.
Untuk punya greget main, punya opsi alternatif. Kalau sekarang main predictable cuy. Kalau kayak nggak ada opsi, kayak bener-bener ya udah gampang ketebak lu akan main, dia drop. Dan misalnya gini, misalnya Havertz diserang. Oke, soal Havertz finishingnya jelek di 2 game kemarin dan mungkin beberapa game yang pokoknya nggak bisa jadi striker gacor number 9 Wood gitulah, ya atau Isak gitu. Ya emang kenyataannya emang ya Havertz bukan di situ gitu. Sebenarnya ini sorry ya, gue nggak suka juga sama kenyataan ini, tapi sebenarnya kita tuh unfair sama dia. Posisi Arteta sama Havertz pun ya. Misalnya Havertz, kan posisi ideal dia memang bukan itu, bukan number 9 seperti yang dibutuhkan oleh Arsenal misalnya. Dia bisa deeper, dia bisa link up midfield gitu kan, dan itu yang terjadi juga misalnya di Chelsea gitu. Bahkan gol yang misalnya pas yang di Champions League gitu final itu kan datang ketika dia coming kan dari Mason Mount, habis itu ini, tapi ada supply dari belakang, ada progresi dari belakang gitu kan. Jadi sebenarnya itu yang terjadi dan situasinya sekarang. Sebenarnya gue juga agak bingung ya. Orang tuh kan suka bilang, pokoknya beli striker. Terus gue tanya, ya siapa? Oliver Giroud lah. Giroud. Kan di Amerika. Berarti MLS. Iya bisa. Nggak, cuma maksudnya gini, banyak orang beli striker artinya goblok. Kalau artinya out aja gak beli striker. Dan gue tanya bingung juga. Oliver Giroud. Kenyataan. Bukannya kemarin isunya ini Retegi. Iya ada isu. Tapi maksudnya gini loh. Untuk bisa menjawab. Ini sekarang kita, Arsenal sedang dalam pressure. Sedang dalam, tuntutan untuk instant impact gitu kan. Nah, nama yang dikasih selama ini yang masuk akal siapa gitu. Misalnya orang bilang nih, gue lihat ya, ini nama-namanya gue kumpulin. Isak 150 juta pound sterling, nggak mungkin. Apalagi Januari, nggak mungkin. Sesko udah extend kontrak. Kalau mau beli juga 60 juta. Murah lah itu Arsenal. Terus siapa lagi yang Vlahovic banyak? Vlahovic udah tinggal 1,5 musim di Juve, silakan. Gyökeres. Ketika lo mau buang aja juga. Vlahovic. Masih gini. Januari kan orang butuhnya Januari. Gue rasa dengan dia gacor di situ, itu dilepasnya minjem mungkin. Lagi presiden belum mulai. Tapi gue tuh selalu senang banget. Gue juga suka Giroud. Gini, karena dari Milan juga kehilangan Giroud sekarang. Karena gaya bermain Arsenal, lo kalau punya satu striker yang tipe Oliver Giroud, itu keren banget ya. Udah lo pinjem Giroud, lo Tapi Abraham kemarin seharusnya. Telepon Temi di Milan sebel. Telepon Arteta bilang Giroud minjem. Itu. Nah itu jadi opsi. Tapi kan itu bukan yang kayak number yang dibutuhkan gitu loh. Misalnya number itu Vlahovic. Terus ini Osimhen gue gak suka. Misalnya ada masalah-masalah juga, dan kalau emang dia bisa dan misalnya gaji atau dia punya personality bagus, udah pasti dia rekrut kemarin. Gyökeres bisa menurut gue, tapi bukan Januari. Kan yang kita butuhin Januari nih. Jadi tetap aja bukan solusi dong. Terus orang kalau misalnya gue balas gitu, ya harusnya ya itu what if doang, itu penyesalan gitu. Ya udah, sekarang geraknya mesti gimana? Iya dong. Terus siapa yang ada lagi? Kolomuani, ya. Terus siapa lagi nih gue? Kingsley Coman. Terus bukan juga. Nico Williams. Gak mungkin. Bukan juga. Kvaratskhelia. Saya sama PSG. Terus yang dua nama yang rame juga adalah Cunha. Ornstein udah bilang Cunha itu ada peluang dekat juga perpanjang kontrak sama Wolves 4,5 tahun. Dan juga saingannya sama MU ternyata. Menurut Ornstein, sorry. Ada juga Mbeumo. Nah menurut gue Mbeumo nih pas. Bisa di kanan, bisa di depan sebenarnya. Tapi apakah bisa dilepas di Januari? Kita kan ngomongin Januari. Ya kan? Bisa mahal karena juga. Thomas Frank juga bilang. Thomas Frank bilang gak akan dilepas Januari. Karena kalau di akhir musim iya. Dan gue udah lihat kontraknya kan, gue penasaran. Gue sebel kan dari tadi siapa sih opsi emang. Gue cari-cari tuh misalnya Mbeumo, Transfer News atau update. Nah di Brentford itu ada klausul bahwa Brentford bisa perpanjang setahun lagi. Jadi dia habis 2026 kan harusnya bisa enak tuh. Tapi dia bisa nambah setahun lagi. Jadi mereka punya punya opsi buat naikin harga gitu-gitulah. Jadi sebenarnya opsi juga nggak tersedia untuk di Januari. Kita ngomongin Januari. Bulan Januari itu paling gampang minjem. Enggak. Iya, tapi nggak bisa Premier League karena udah dua-duanya sih kepake tuh. Neto sama siapa Sterling aja. Ya Giroud kalau bisa boleh. Giroud bisa. Tapi gini, kalau mau alasan misalnya Januari nggak bisa datengin pemain, jangan lupa Arsenal mendatangkan Trossard, mendatangkan Jorginho, Liverpool Luis Diaz kalau nggak salah ya Januari juga. Jadi sebenarnya bisa aja. Cuma tinggal situasinya gimana. Jadi yang dipermasalahkan bukan cuma on the pitch menurut gue, tapi off the pitch. Striker di akademi ada. Vlahovic itu lagi masalah sama Ultras Juve. Mendingan itu aja. Tapi nomor 9. Persoalan Vlahovic juga kan tadi lu bilang finishing. Vlahovic itu finishing persoalan di Juventus. Tapi finish lebih ke first touch-nya sih. First touch sebelum finishingnya. Itu berantakan dong kalau perasaan berantakan. Berapa sih sebenarnya harganya? Berapa mungkin ya?
Ya 45 juta juga dilepas ya. Gue liat ada satu tuh yang gue nonton Juventus, gue pening banget liat finishingnya dia tuh berulang kali, anjing nih pantes nih gak diincer sama selalu kehilangan momen gitu. Iya. Jadi yang harusnya nggak usah 2 langkah lu maju shoot, ini malah 2 langkah maju udah keburu ketutup kan. Iya. Jadi yang gitu-gitu decision makingnya gitu. Nah, tinggal butuh pelatih striker yang bagus sebenarnya. Nah itu sebenarnya kalau misalkan buat quick fixnya Arsenal berarti sebenarnya butuh striker yang semakin minim problem sebenarnya gitu loh, yang udah jadi minim problem dan ya udah fix sama. Jelas nggak bisa IPL kalau loan. Iya. Karena udah gitu. habis. Jadi ya siapa aja sih lu nih? Si Sterling sama Neto kan sekarang aturannya 2 doang. Kalau loan. Jadi Neto Arsenal tuh harus kayak Neto di dulu. 2 kiper nggak kepake juga kan. Oh iya kiper Pedro nih. Bournemouth. Arsenal harus kayak dulu Masih, MU datengin Roberto Henrik Neto. Larsson ya. Heeh, Kan? Itu dari Jadi luar kan. harus Makanya siap, harus harus siap. gitu. harus siap atau Weghorst. iya, Ya, Weghorst. ya, Kayak gitu-gitu Jadi langsung paling. siap. Nah, tuh Weghorst bisa. Diayak ya. Dia lagi bagus dia ya. Iya, Makanya makanya. kayak gitu cuy. Gol Ya getter makanya kayak coba gitu. coba bisa dilepas nggak? Makanya kalaupun nggak juara mungkin yang fans butuhkan gimana cara menjalankan. Sebastian Haller baru pindah lagi ke Ya, ini. tapi kalau misalnya Giroud balik ke Arsenal makan Jir gitu Jir. Ya gue senang Jiro, gue senang. Tapi yang jelas yang fans butuhkan gimana cara menjalani musim. Karena kalau naik turun tiap pekan gini, sama ya kayak Erik Ten Hag bro. Jadi Tapi bedanya Erik Ten Hag punya piala di akhir musim, sedangkan Arsenal atau Arteta belum tentu. Makanya gue suka Arsenal Fan TV ini ada poinnya ya. Dia marah-marah kan ada banyak kemarahan orang lah gitu ya. Dan ada satu poin dia bilang gini. Sekarang kita tuh lebay tau nggak? Fansnya juga ngapain coba? Sekarang nih, lo cetak gol dari set piece dibikinin tuh mural Nikola Jover. Josh Kroenke dengan shiny birdnya yang bersinar gitu dibikinin tuh. Terus Havertz tuh sama anjing kan ada tuh di tunnel gue foto juga kemarin kan gitu. Kemana mural Herbert Chapman, kemana mural David Seaman, kemana gitu maksudnya. Lo sekarang tuh kayak gampang, oh udah bagus nih. Padahal ya dapet fame dan maksudnya udah bagus nih berjasa, apalagi lu emang gak ngasih apa juga sebenarnya, belum layak ada di situ gitu. Jadi fokusnya tuh gimana gitu kan. Maksudnya 60 million down the drain, kayak Havertz miss again anjing sekarang. ini gue coba ini ya, gue coba memilah. Jadi sebenarnya Arteta itu capek juga ya. Arteta tuh sebenarnya tapi lepas semua ya. Iya. Arteta tuh bukannya tidak punya celah ya. Taktik dia bagus menurut gue, tapi kan ada kelemahannya tadi yang udah gue bahas di episode sebelumnya. Tapi game kemarin menurut gue oke. Makanya kemudian lo bisa mengarahkan ke pemainnya finishingnya yang lebih bener tuh. Oke, bener. Itu juga baliknya ke Arteta lagi, Jer. Iya, sebenarnya. Iya, Kenapa baliknya ke Arteta lagi? Karena Arteta tuh punya power yang cukup gede dalam transfernya Arsenal. Ya kan? Setelah dia harus bertanggung jawab. Iya, Betul, makanya kemudian ketika Edu cabut, dia akan segera cabut ya, Edu ya sebenarnya jatuhnya. Itu ada kabar bahwa ini nggak tahu apakah ini betul atau enggak, tapi rumornya adalah Edu ngerasa bahwa gue makin tanggung jawabnya tuh makin turun karena ada growing influence dari Arteta dalam hal transfer pemain. Nah makanya kemudian ketika pemain-pemain yang udah ada ini tidak bisa finishing kan technical ya, berarti kan harusnya Arteta kena sorot di situ ya, gitu iya, juga gitu. Makanya jadi ini adil aja, bukan gue Arteta out tapi proporsional gitu loh. Di mana Arteta benar, di mana Arteta salah. Iya, gitu. gue setuju bagian itu. Tapi lagi-lagi maksudnya emang harus dipikir benar seperti ya kayak misalnya kayak Liverpool ya atau misalnya City, kalau lu mau ganti pelatih ini yang gimana arahnya gitu ya. Jadi jangan cuma misalnya out tapi kan gak punya solusi juga. Misalnya MU gitu. Ketika Ten Hag gak ada terus Amorim masuk. Maksudnya ada ide baru yang ditawarkan dan itu bagus gitu. Kalau kemarin kan kayak tiba-tiba Rangnick lah jadi pelatih gitu. Itu kan masih gak jelas tuh. Arahnya sekarang benar. Liverpool juga benar dengan Arne Slot. Jadi kan lu bilang menawarkan ide. Betul. Gitu. Orang Juve aja Mota ada ide tapi ternyata gak lebih baik dari Allegri juga sebenarnya gitu kan. Jadi kan gak segampang itu. Intinya gitulah ya. Tapi berarti kan Arteta udah berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Setengah lah, ada setengahnya. Berarti maksud gue 5 tahun tuh untuk pelatih terus era sekarang. Gak dapet, dia trofi apa sih? FA kan sama Community Shield yang awal-awal ya. Ya pokoknya intinya itu, tapi maksudnya dalam 5 tahun lu baru dapet trofi gitu doang, terus gak ada berita-berita pemecatan. Safe banget sih hidup ya. Dan itu makanya. Sebenarnya kan tim-tim kayak Arsenal ini, itu. kalau kata gue ya kalau sekali aja dapat gelar yang prestisius itu level percaya dirinya bakal beda dan bakal pecah gitu ini mentalnya gitu. Pasti bagus. Iya, sekarang berarti kan tinggal caranya gimana Arteta untuk ngebalikin confident dari pemainnya sendiri kan. Ya. Premier League tuh masih panjang. Lo sekarang masih berapa sih? Masih jauh lah ya. Iya, setengah musim lu mesti bisa lah untuk mengejar Liverpool lah. At least memberikan perlawanan. Ya ini yang sebenarnya yang PR bukan taktik. Terus udah bilang Arteta tuh juru taktik yang mantap lah. Tapi gimana cara lu ngebalikin mental pemainnya. Ini kejadian di Man United gitu. Lo menjadi tim badut
dari bertahun-tahun lawak mulu sampai orang kenalan sama gue, gimana bang MU bang anjing, jadi kayak banter klub gitu. Ya maksudnya kita fansnya gede, apalagi pemain dia kan mentalnya kan ini Arsenal lagi kayak gini, gimana caranya Arteta balikin lagi. Dan kalau gue bilang berapa musim terakhir ketika dia kejar-kejaran sama City, kalau City lagi nggak tai-tainya, itu sebenarnya Arsenal udah bisa juara dengan poin yang mereka miliki kan. Tapi ini saat ini adalah gimana Arteta memutarbalikan bagaimana mental pemainnya. Oke, gue fokus lagi nih. Oke, lupain lah Man United. Udah gue kalah. Gue fokus ke kompetisi yang ada. Gimana gue cara ngambil margin dari agregatnya Newcastle berapa sih? 2-0 ya? Lo main di Emirates, lo nyamain kedudukan atau ngebalikin keadaan. Lo di Liga Champions lo masih terus maju. Di Liga Inggris lo memberikan perlawan, main konsisten week in week out. Udah gitu aja, maksudnya kayak ya udah lu nothing tulus aja gak sih? Kalaupun satu persatu hilang pun Premier League aja lu fokus sampai akhir. Ya kalau dari sisi pemain ya, kalau gue ngerasa tim-tim ya sebenarnya permasalahan Arsenal sama Juve itu sama. Nggak ada sosok yang nge-push rasa lapar gitu di lapangan gitu. Nah itu harus ada pemain yang kayak gitu, dan juga sosok inspirasional gitu di lapangan. Karena kalau nggak ada yang kayak gitu, pasti ngandelinnya dari pelatih. Kadang kan pelatih juga terbatas ya kalau di luar lapangan. Jadi harus ada pemain yang kayak Zlatan waktu balik ke Milan gitu. Jadi sosok inspirasional aja di depan, terus ngebuat tim itu punya rasa lapar yang berlebih, dan itu yang kayaknya nggak dimiliki sama Arsenal saat ini ya. Iya, makanya ketika kapten lo ya kemarin gitu mungkin salah satu faktor jatuhnya mental itu adalah apa yang terjadi. Ya maksudnya gimana berharap? Maksudnya ketika kita udah ngomong yang memberikan warna dan alternatif serangan Arsenal adalah Raheem Sterling. Raheem Sterling. Your club is in trouble, bro. Yang in trouble juga adalah Fabo. Ini. Gue tadi baru datang ke studio, langsung gue samper. Kok kalah ya? Gimana dong? Jadi Famos dulu dong. Gue belum pernah dengar. Kalau live nggak bisa sekarang. Nggak bisa sekarang. Gimana coba? 1, 2, 3. Go. Fama! Jadi kan emang ada, gue tadi sempat tanya sama Waldo, ini turnamen namanya Super Copa ya? Super Copa de Espanya. Super Copa de Espanya. Jadi Waldo tadi menjelaskan ke gue bahwa ini adalah turnamen urutan 1-2 La Liga musim lalu, dan juga finalis Copa del Rey yang dimainkan di Saudi Arabia. Ya kan? Dan ini kemarin gue harusnya siaran Madrid lawan Mallorca, tapi kan semifinal yang ada apa namanya, Jude Bellingham berantem sama Maffeo ya? Apa itu kenapa sih sebut itu gimana sih? Enggak, itu kan yang episode kemarin gue jelasin kan, dia si Maffeo tuh ternyata bukan diwawancara tapi emang diundang ke podcast gitu. Ditanya, lu kalau misalnya mau ketemu lu sama Vinicius gimana? Ini orang mah dalam ring kalau misalnya boxing juga dalam 10 detik gue bisa ninju dia gitu, kelar gitu kan. Nah, terus kan ya di akhir laga si Pablo Maffeo ini ribut lah sama back Akademi Madrid Asensio gitu loh. Ribut, nah terus Bellingham tuh nge-proach juga bilang 10 detik, lu bilang 10 detik mau ninju, 10 detik mau ninju, lu aja cengeng digituin sama Bellingham, digituin. Nah terus ya uniknya lagi habis setelah match tuh ditanya, jadi gimana lu soal Vinicius tentang 10 detik itu? Enggak, itu mah gue cuma bercanda karena emang gue fans boxing aja gitu. Kata Maffeo. Kalau gitu ingat ceritanya Evra yang nangis tuh. Nani nangis yang lagi yang derby yang Liverpool tackle sama Jamie Carragher, nangis dimarahin anjing sama Paul Scholes sama Wayne Rooney. Terus Wayne Rooney ngegosip sama Similar, anjing lu lihat enggak Nani nangis, anjing geli. Ini gue juga nangis, Bang. Ya kan nangis karena timnya ini nih. Goat. Udah gak ada orangnya di klub. Tapi masih nerima gaji. Oh iya benar juga. Bang Messi masih nerima gaji. Dari Stanley dapat, dari Barcelona dapat. Dapat juga. Tapi kali ini Barcelona dapat trofinya. Tapi ya, ini sejujurnya ya. Kan lu kemarin di mention sama Jerry kan di grup chat bahwa kalah nih gitu kan. Terus gue iya dong kalah. Oh enggak, berbalik gitu kan. Tapi sebenarnya gue tuh pas nonton itu kayak 5 menit Mbappe golin tuh sebenarnya against the run of the game sebenarnya. Karena bahkan sebelum Mbappe golin itu anjir Madrid bertahannya kayak gini tuh sangat mengkhawatirkan, karena gue melihat mungkin ya Ancelotti itu tidak kurang belajar lah ya dari game di La Liga itu, karena benar itu benar guys, itu benar. Karena di game lawan yang 0-4 itu yang gue lihat kan ada banyak gap
ada banyak ruang yang dieksploitasi secara individu oleh pemain-pemain Barcelona gitu. Nah, makanya kemudian ketika menit 1 udah peluang, menit 3 udah diserang lagi kayak ya ampun ini baik yang membawa bola maupun yang menjadi finisher atau tujuan bola itu beneran tidak dikungkung oleh para pemain Real Madrid karena jaraknya berjauhan. Dan lu bisa lihat bagaimana ketika bola sampai di kotak penalti Madrid itu di stretch sama Barcelona pakai sayap gitu dan pemain-pemainnya ke stretch. Nah, terus kemudian si Tchouaméni itu bingung posisi gue di mana nih gitu. Covernya gede banget gitu. Iya. Gue bakal jelasin detail di sini. Nah, itulah Jelasin. impostornya. Kenapa Tchouaméni jadi biang keladi nih? 2025 the winner of Intercontinental Champions bla bla bla. Right back lu masih Lucas Vazquez. Even Lucas Vazquez main lebih baik ketimbang Tchouaméni menurut gue. Menurut lo? Karena ini satu ya. Jadi oke lah gol kedua penalti. Itu penalti juga goblok karena kan Kamavinga poolnya nyampe ke paha don't need orang to. gitu. Iya, Ya, iya, itu penalti. Oke lah 2-1, tapi yang ngancurin Madrid itu gol ketiga menurut gua. Itu yang Rodrigo dari corner terus si itu Balde 4-1 Enggak, sorry. yang bola dari Konde, belakang. Konde ke Rafinha. bola dari belakang. Itu kan si Vazquez marah. Lu gimana sih? Itu di belakang lu ada orang nggak lu marking? Itu kan si Tchouaméni. Jadi yang marking itu adalah Vazquez dari belakang gitu. Jadi menurut gua ya gue nggak bilang dia bagus tapi at least urgensi untuk menutup ruangnya itu dalam beberapa kesempatan kayak lebih aware si Justru menurut gua dia marah dengan Tchouaméni dengan hal itu tapi itu tuh adalah sekumpulan kejadian dari apa yang udah terjadi dari tiga itu dan ya satu kalau misalnya ngomongin gue kan di konten gue bilang gue mempertanyakan waktu lain gue sebenarnya optimis tadinya gue optimis kayaknya bisa nih menang tipis lah gitu loh cuma pada saat line up keluar kok Tchouaméni yang jadi dimainin? center back ya. Kenapa nggak Asensio? Match sebelumnya Tchouaméni itu cedera. Gue lupa cedera kepala atau pusing atau apa dan di match tersebut gue lihat ini agak unfit gitu loh. Kelihatan banget agak unfit. Karena transisi bingung, passing build up dari bawah aja juga salah, ngaco, kerebut terus. Kayak di depannya ada Lamine Yamal gocek dia. Betul. Dia nggak bisa. Betul. Gitu. Defense-nya jelek kan? Defense positioningnya itu jelek. Emang bukan seorang pure center back dan emang gue bilang ya dari media Madrid itu gue bilang ya emang nih orang harus di develop lebih terus gak bisa lu maksudnya dalam hal match gede lu langsung taruh gitu loh. Nah apalagi lu sekarang punya Vazquez gitu. Nah di konten gue juga gue bahas gitu. Ini gue berusaha nggak ngomong kita juga ya walaupun gue yakin kita semua setuju right back kita jangan Vazquez. Kitanya siapa dulu? Kita fans Madrid. Nah kami dong kan gue enggak. Oh ya kami. Dan gue ngasih kredit ke Valverde. Biasanya dia nge-cover Lucas Vazquez. Sekarang mesti nge-cover Tchouaméni. Iya. Double job, man. Double job. Orang tersibuk di squad Madrid cover itu 3 posisi tuh. 3 posisi tuh. Tengah, bek kanan sama center back yang belakang kanan itu. Dan apa maksudnya kayak gue mempertanyakan Ancelotti always doing like this gitu. Kayak selalu kayak gue nggak tahu apa yang dia lakuin. Kok suka banget entar eksperimen lah, entah apa di laga-laga gede kayak gini. Padahal ini penting banget buat dapetin trofi gitu. Lu bisa lihat Asensio mainnya bagus kemarin. Kenapa nggak lu mainin gitu? Dan kenapa nggak lu jadiin Valverde jadi right back? Kenapa lu tadi bilang gak ada evaluasinya dari 4-0 kemarin? Padahal lu lihat 4-0 kemarin itu Vazquez benar-benar di cook abis-abisan sama Rafinha, sama Pedri, sama ya you can name it lah gitu lah. Dan padahal lu bisa, Valverde jadi right back, ya udah midfieldernya masukin Dani Ceballos gitu. Lu bisa ngontrol di situ, distribusi progresi bola dari tengahnya lebih lancar dengan ada Dani Ceballos dan mungkin Valverde juga inverted ataupun overlap juga bisa gitu kan. Tapi gak dilakuin gitu. Tapi dan yang gue lihat ya dari peluang menit ketiga, peluang menit kelima, gol pertama dari Lamine Yamal sampai gol ketiga Balde, yang gue lihat justru kenapa ya effort para pemain Madrid khususnya yang Bellingham, Vini, Mbappe sama Rodrigo kenapa nggak ikut track back gitu? Itu di gol pertama kelihatan banget pas Rudiger kepancing sama Lewandowski, udah tuh. Nggak ada ya. Bagaimana Tchouaméni itu covernya gede banget. Yang Bellingham masuk, yang di kiri juga terlambat tutup. Gue bakal jelasin itu. Jadi maksudnya soalnya beda banget. Itu ada alasannya. Kalau Barca kan pas Madrid nyerang itu turun tuh. Turun. Sampai si Rafinha turun gitu. Ya ini Mbappe di depan aja gitu. Kok bisa-bisanya gitu lawan pemain yang ini kata-kata gue nih bakal bikin yang progresnya bagus itu. Ini kata-kata gue bakal bikin fans Barcelona tuh mengaceng semuanya. Karena gue ngejelasin taktikalnya mereka nih.
Kungkung lo nonton Waldo. Gue bakal ngejelasin taktikalnya mereka. Jadi Parah, Waldo. tadi Bang Rossi bilang dari awal sebenarnya Barcelona tuh lebih ngontrol. Dan sebenarnya di iya. kondisi kayak gitu, sebenarnya kalau 4 pemainnya di depannya nggak track back nggak apa-apa, asal lu punya DM yang benar-benar bagus banget dan DM banget. Sedangkan di double pivot kan Kamavinga gua rasa bukan DM. Valverde juga bukan DM murni gitu. Oke, jadi nggak ada yang bisa nge-cover dan terlalu gede juga buat di-cover gitu. Betul. Kan. Gue bakal jelasin. Sebenarnya Kamavinga biasanya kalau misalnya dijadiin center defense loan, biasanya itu tercover. Tapi kalau untuk lawan Barcelona ini menurut gue no, you can do that gitu. Karena kalau misalnya kalian lihat di formasinya Barcelona itu kan 4-2-3-1 ya juga lu punya Pedri, Casado, Gavi, Yamal, Rafinha, Lewandowski. Cuma pada akhirnya tuh Casado jadi lone center defense. Nah, mereka jadiin Gavi dan Pedri tuh jadi isolate. Nah, kenapa tadi gol pertama Lamine Yamal bisa masuk? Ini fans Barcelona pada seneng banget nih. Karena tadi yang gue bilang Valverde udah disuruh nge-cover Vazquez, ya kan? Kamavinga juga harus nge-cover Mendy dan juga mesti jaga lone sendiri di center defense. Dan menit awal Barcelona sebenarnya tadi ini balik lagi ya. Barcelona dari tadi tuh sebenarnya udah mencoba invite press Madrid. Ayo dong pressing gue lebih tinggi. Ayo dong. Cuma Madridnya nggak mau kepancing, ya kan? Alhasil gol Mbappe dan lain-lain ya pokoknya itu etc. Dan setelah itu setelah itu ya Barcelona ngerasa oke, Madrid gak kepancing nih. Ya udah gue coba overload lagi deh di bagian midfield. Ya udah. Dengan cara seperti apa? Ya udah, Valverde dan Kamavinga gue isolate dengan Pedri dan Gavi gitu. Gue isolate dengan Pedri dan Gavi, gue pancing ke sana. Lewandowski drop deep false nine. Rudiger kepancing. Kamavinga kepancing sama si Pedri kalau enggak salah. Dan akhirnya apa? Passing mulus ke Lamine Yamal dan bolong di situ. Dan itu menurut gue taktikal yang dilakuin sama Hansi Flick karena dia bisa mengisolate Valverde dan Kamavinga buat kepancing, buat ke stretch dan Bellingham, Rodrigo, Vinicius itu berusaha buat pressing depan. Kosong lah belakangnya gitu. Jadi emang dari semuanya tuh dari laga kemarin tuh emang laga tadi pagi emang defensifnya tuh bener-bener berantakan banget. Lu mau main high press berantakan, lu mau main mid block juga berantakan, low block pun juga berantakan gitu, ke stretch. Ya karena apa? Balik lagi ke pemain limitasi itu, apa sih pemain yang punya limit itu ya? Vazquez dan Tchouaméni gitu. Lu gini, Barcelona, oke, gua nggak works in fighting press. Ya udah gua bakal overload di sisi sayap dengan Rafinha dengan Balde gua. Vazquez gua iniin, Valverde jadi ke stretch dong. Ke stretch, bolong lah tinggal Tchouaméni. Rudiger kepancing banget sama si siapa? Sama si Lewandowski gitu loh. Jadi banyak banget space di sana. Gol keempat tuh yang Balde terutama Rodrigo corner kerebut ya kan, counter attack cepat, Valverde lagi yang tugasnya buat ngejagal Rafinha tapi gagal. Akhirnya gagal dan Tchouaméni 1v1 defendingnya pun juga ngaco gitu dan akhirnya Balde gitu. Jadi ini semuanya tuh yang ngebuat membedakan dari 4-0 kemarin. Ini ironinya nih, Mr. Ironi. Cuman ironinya nih, waktu 4-0 kemarin, Mbappe let us down. Ya, jelek ya. Match ini, Mbappe mainnya bagus. Ada tapi timnya semuanya jelek banget. Ada satu peluangnya di save pengen tuh. Iya, itu yang menit akhir. Cuman gue di situ udah gak nonton. Jujur gue nonton. Gue masih di stok ya. Gue bikin konten menit 77. Gue bilang, ini fuck. Tai lah. Gential. Cuman ya, maksud gue. Ini yang di sebelah gue dua-duanya ngebuncah ya. Tadi sebelumnya juga Arvino. Oh iya benar juga ya. Udah cuman ya, semua. ya maksud gue, ya ini akhirnya balik lagi kan dari Ancelotti decision makingnya jelek. Terus balik lagi juga ya ini fun fact juga, katanya Board sih nggak mau beli back nih Januari sama back sayap. Bukannya ngincar Haizan yang Bournemouth itu kan? Oh si siapa? Dan si Haizan, si Hujitsen itu ya? Iya. Iya, cuma kayak gue yakin nggak mungkin nggak. Haizan itu yang baca bener. Gue yakin Januari nggak mungkin ini. Gue yakin Januari nggak mungkin ini. Udah. Dan kemarin Perez nonton tuh. Lu El Clasico udah 9 gol nih anjing. 9 gol. Dan lu masih 2025 klub terbaik anjing. Right back lu Vazquez. Ini masih sama dengan kita waktu zaman Spotify kan? Ingat gak gue marah-marah tentang right back? Vazquez man. What the fuck? Vazquez. Udah. Itu rambut lu gepeng tuh. Ya itu tadi pengeluaran apa dikeluarkannya Waldo udah puas semua, udah puas, udah lega. Udah lega. Udah.
Do, lu udah kebanyakan piala tim lu. Asli. Arsenal do. Tapi emang Cuman ya maksud gue. tapi Copa del Rey masih ada harapan kan? Masih next Celta Vigo. Makanya aman Kita udah. lihat aja nih Aspas nih. Aman udah aman. Cuman maksud gue ya udah lah, ada yang nge-DM gue kan, ya mungkin ya masih umur gimana ya, bang gue nggak tahan dibully, ya udah lo, ya udah sih maksud gue banter just banter man. Fans Madrid dibully, fans MU. Maksudnya yang nge-DM dia nyebutnya abang, berarti kebayang umur berapa ya? Kebayang umur berapa? Dan maksud gue ya gue gak ada masalah, cuma maksud gue kayak ya udah lah, maksudnya musim lalu kan kita juga nggak pernah kalah di El Clasico, selalu menang, ya udah lah guys. Udah di bagian gue dah, boleh? Udah bagian gue boleh? Udah bagian gue. Itu dari Madrid ya yang kalah dari Barcelona. Yang sebenarnya seprestis apa sih kompetisinya? Hah? Seprestis apa? Ya sebenarnya kalau ya, kayak kompetisi menurut gue ya tetap udah. prestis, tetap prestis, cuman mungkin masih di bawah Copa del Rey lah. Cuman tetap itu ya it's still achievement gitu ya. Kalau misalnya lu udah bisa dapat, kayaknya kesalnya karena sebelumnya kalah 4-0, sekarang kalahnya juga gede gitu. 5-2 itu pun juga Di mana main semua pemain aja nggak bisa bro, nggak bisa nyetak gol bro. Tapi kan kalau zamannya Clasico Madrid dibantai itu udah sering zamannya Messi Iya, gitu. Messi, Ronaldo, Jeffren yang cetak gol tuh. Jeffren Suarez. Kayak gue terakhir kali nonton live El Clasico bukan tayangan ulang ya, itu yang pas Owen nyetak gol deh. Anjir lama banget. Jam tahun berapa? Jamnya pagi semua anjir. Pagi semua emang iya. Cuman ya sebenarnya dibilang penting ya, menurut gua penting. Sebenarnya kan ini kan ada perubahan ini format kan. Udah. Cuma ya penting lah. Maksud gua ya congrats buat Famos tim itu. Famos. Coba sekali dulu, Famos dulu. 1, 2, 3. Ngomong. Tawa lu semua. Yang Famos juga kemarin tuh gue ngobrol sama Conchita, dia siaran Liga 3 ya. Iya. Liga 3, Liga 2 udah jalan semuanya. Liga 3 ada Liga 4 sekarang. Liga 4. Nah, gue kalau ngomongin liga-liga lokal pas banget ada Ibam. Karena kan gue udah tidak siaran Liga 1 di mana gue mengikuti Persija ya kan. Sekarang Persib ya? Persib pertama. Gimana Persib sekarang di musim ini, Bam? Oke banget. Belum terkalahkan. Persebaya. Ngomongnya Persibaya. Persib sih. Kalau orang Bandung pasti nyebut Persib. Harusnya Persib. Tapi nggak tahu ya, kita kan Bandung selalu memudahkan apa yang mudah gitu. Jadi ya udah Persib gitu, Persib. Kedua Persebaya, ketiga Persija. Persik ya. Persik keempat. Persita kelima. Jadi ini Timnya dia nih, timnya dia. Pick ISL nih cuy. Timnya dia. oh gitu. Ciledug. Oh iya, Kabupaten Tangerang. Apa? Persita kelima. Tapi gue Persija aja. Tapi gue Persija tuh. Tapi bener. Nih lu bayangin gue jadi fans MU, fans Persija, Lakers, ya kan? Bapuk semua tuh. Udah gitu Mercedes F1 ya. Tapi Depresi. nggak apa-apa. Daripada gue pelit aja ya, timnya udah ditinggal pas lagi kecil ditinggal ke Solo. Lah, gue dukung siapa? Oh Persita kelima ya? Kelima. Indomie Arena kan? Masih di Pakansari, baru mau baru bakal lagi main. renovasi ya? Kayaknya Februari deh, udah selesai. Kalau di Benteng masih dipakai sih? Benteng jadi Persikota. Udah iya. Di Liga 2 kan. Oh iya. Indomie Arena. Liga 1 berarti kan ini kalau lihat kemarin urutannya gitu kayak kembali ini kayak liga di Indonesia Super League kan zaman dulu bener. Persik Kediri ya. Iya, Persik Kediri kan berapa Liga musim Bank Mandiri gitu ya. Persik Kediri berapa musim lalu tuh mau degradasi gitu. Asli. Sampai akhirnya sekarang di atas. Persita juga musim lalu juga struggle kan. Struggle. Dan akhirnya kembali ke atas. Berapa pertandingan lagi? Oh masih ini baru pekan ke-18 kan? Oh ya masih panjang. Jadi baru masuk paruh musim kedua. Nah, Liga 2 sama Liga 3 kan gue kemarin yang viral tuh pertandingan Liga 4 atau Liga 3 yang lapangan jelek banget. Itu Liga 4. Liga 4 ya? Yang Kebumen ya. Yang Kebumen. Lapangan lu lihat tuh di itu emang ya misalnya kalau di Liga 3 kalau Liga 2 masih proper lah, maksudnya lu karena satu lah lagi ke Liga Nasional. 3-4 itu emang ada yang ini gak sih yang kayak standarisasi ya gitu, Bang? Jadi boleh dikoreksi kalau gue salah ya. Jadi untuk Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu di bawah PT LIB. Tapi Liga 4 di bawah Asprop. Nah, masalahnya setiap Asprop kan pasti mengandalkan budget masing-masing Asprop yang manajemen budgetnya itu beda-beda. Betul. Ada yang bagus kayak Jawa Barat. Jawa Barat tuh bahkan punya Liga 4-nya 2 seri. Jadi kayak punya seri 1 jadi kayak divisi 1-nya, divisi 2-nya ada juga. Jadi bagus gitu. Jadi kalau Jawa Barat tuh paling bawah tuh berarti Liga 5 lah istilahnya. Jadi divisi 2-nya kalau promosi ke divisi 1, kalau promosi ke Liga 3. Jadi tapi nggak semua Asprop kayak gitu sayangnya.
yang paling mendekati Jawa Barat tuh Jawa Timur. Jawa Timur juga secara pengelolaannya bagus. Oh iya kayak kita yang pas ke Persebaya waktu itu Persebaya, lagi kan yang Liga Junior itu Iya. gitu. Nah, tapi kalau di Jawa Tengah dan daerah-daerah lain termasuk di Kalimantan apa-apa itu emang masih kalau kata gua apa ya, nggak ada yang ngarahin aja gitu. Jadi ya kejadian yang viral lapangan becek kan artinya emang si Asprofnya kayak formalitas menyelenggarakan Yang saja penting gitu. ada aja lah ya. Nah ini gue nanya, itu kan Asprof kan PSSI juga. PSSI juga. Seberapa jauh federasi pusatnya itu mengintervensi Asprof ini dibenerin dong kayak gitu. Seberapa jauh bisa kayak gitu? Gede banget sebenarnya. Kalau pusat, karena gue sempat jadi ada di kepengurusan juga ya di Asprop Jabar. Sebenarnya kita bakal terus langsung dipantau dan dipres kalau penyelenggaranya jelek gitu. Tapi apakah eksekusinya bakal dilakuin enggak? Ya itu kembali lagi ke Asprop masing-masing. Jadi yang harus berisik sebenarnya supporter lokal di provinsi tersebut. Karena lebih dekat jaraknya gitu loh. Kalau dari nasional nggak akan didengar juga. Orang PSSI pusat kalau ngomong ke bawah juga belum tentu dilakuin. Mungkin didengar tapi nggak dilakuin gitu. Kayak games komunikata ya. ada miskom di mana gitu ya? Yang kayak lu tuh ngobrol bersepuluh gitu. Misalnya ngomongnya Dalot anjing gitu. Sampai depan Dalot bagus gitu. Beda Maksudnya gitu. gua nggak ada hate sama siapapun, tapi dengan kebukti lapangan kayak gitu bisa tampil aja kan sebenarnya kan kayak ya udahlah yang penting digelar aja gitu. Iya, di luar emang cuaca lagi nggak menentu ya. Tapi maksudnya itu kan sebenarnya permasalahan-permasalahan minor yang kalau lu diskusiin lo dengan lu terplanning dengan baik harusnya tidak usah terjadi lah ya. Dan sebenarnya kan kalau kita lihat formatnya itu kayak home turnamen gitu kan. Sedangkan kota kabupaten Jawa Tengah tuh banyak banget, lebih dari 35 gitu. Jadi kenapa lu pilih yang lapangan yang kira-kira kalau hujan gak ready gitu? Padahal masih banyak tempat yang bagus kok. Dan yang Boyolali juga standarnya bagus yang dipakai Nusantara United kan. Tapi maksud gue ini formatnya kalau Liga 4 tuh gimana sih, Bang? Sama, jadi dibagi fase grup, bagi 3-4 grup fase grup. Setiap Asprof itu? Enggak, udah di Asprof tuh kan. Dibagi 4 grup. Nanti maju ke knockout gitu biasa. Knockout ntar gabung seluruh Indonesia gitu? Enggak, di Asprof dulu. Asprof dulu. Jadi kalau udah Liga 4-nya itu final di tiap Asprof, nah yang masuk, yang final, menang, yang juara-juara masuk Liga 3. Liga 3 baru yang nasional. Total akan ada berapa banyak tim yang dari Liga 4 naik ke Liga 3? Biasanya itu yang di 2 musim terakhir 8. 8, jadi 8 tim dari Liga 3 juga turun? Iya. Buset. Tapi hitungannya berbeda karena sekarang Liga 3-nya kalau nggak salah dibagi 3 grup atau berapa gitu. Anjir. Jadi nantinya makanya NZR Sumbersari itu tim Jawa Timur bermainnya lawannya Persiba Balikpapan gitu. Itu udah karena udah nasional kalau Liga 3. Oh iya. Gitu. Persiba Balikpapan bagus kan dulu ya? Iya. Sekarang juga kayaknya lagi ada comeback. Lagi ada desire buat balik ke Liga 2 kayaknya. Ya, karena menurut lu kan Balikpapan dekat IKN ya. Sayangannya sama Rinda ya kan. Pemainnya Zumapo sama Ferdinand Sinaga. Oh iya bener Papi. Ferdinand Sinaga. Asli. Papi. Oke. Gue baru tahu ternyata Liga 4 misalnya sepak bola kita ya 1, 2, 3, 4 emang sekompleks itu ya. Mungkin banyak orang gak tahu juga penonton box to box, fans box to box. Tapi yang mungkin fans box to box juga perlu tahu nih ada update apa nih, Ros? Update Kanjuruhan. Jadi ada kabar bahwa pertandingan melawan timnya Ibam Persib 24 Januari itu di Kanjuruhan yang baru yang sudah direnovasi. Yang sejauh ini kok kabarnya masih 99,5%. Ya benar. Jadi kurang 0,5% lagi gitu ya. Tapi itu belum ada kepastian. Baru ada kabar gonjang-ganjing bahwa ini kemungkinan di Kanjuruhan 24 Januari. Nah sebenarnya ada yang lebih menarik nih. Gue membaca beritanya di Suara Malang. Arema FC siapkan kembali ke Stadion Kanjuruhan. Terapkan standar keamanan baru. Menurut gue ini sebuah evaluasi dan pembelajaran yang bagus. Karena standar keamanan itu bukan cuman ngelihat tiket segala macam ya, tapi crowd control ya. Itu kan yang jadi persoalan ketika tragedi Kanjuruhan. Dan gue berharapnya itu bukan cuman dilakukan di Kanjuruhan tapi di seluruh stadion dan di Indonesia. Ada tragedi juga kan kemarin yang Deltras. Iya. Deltras lawan Persibo Bojonegoro. Jadi kondisinya Liga 2 kan dibagi 3 grup. Grup 1, 2, 3. Yang Deltras ini ada di grup 3 sama Persibo. Dan yang lain tuh 9 tim satu grupnya, grup 1, 2. Sedangkan yang grup 3 itu cuma 8. Nah nantinya bakal jadi 8 besar. Artinya grup 1, 2 bakal meloloskan 3 tim masing-masing. Grup 3 cuma 2. Yang udah lolos pasti dari grup 3 itu Persela Lamongan. Udah gak bisa kekejar. Di laga yang di hari yang bersamaan ada 2 laga yang akan sangat berimpact gitu. Persipura Palu lawan Persipura.
lalu Deltras lawan Persibo. Iya. Kondisinya Persibo ada di peringkat kedua. Oke. Dan kalau Deltras menang karena selisih poinnya cuma 1-2, Deltras yang bakal ke peringkat kedua gitu. Terlepas Persipura atau Persipal menang atau enggak gitu. Nah, kemarin Deltras sudah unggul 1-0 babak pertama. Tapi ada masalahnya di penghujung babak kedua. Kenapa tuh? Ya itu awalnya gue nggak paham ya. Yang jelas emang pelanggaran jelas. Marcel Free Usemahu. kicknya di ini ya? Ya di quick free kick gitu kan. Free kick ya. Jadi Marcel Usemahu backnya Deltras bikin pelanggaran. Itu gue setuju itu pelanggaran. Tapi si tempat titik free kicknya tuh bolanya tuh pasti di depan udah ditendang sama pemain Persibo dan belum peluit. Itu quick free kick nggak apa-apa. Asal dilakukan dengan prosedur yang tepat. Sedangkan kemarin prosedur yang nggak tepat. Karena tempat pemain yang nendang bola itu udah lebih maju dan pemain yang nerima bola udah offset sebenarnya. Iya. Udah offset Tapi dihitungnya gol. Nendang, mantul, reboundnya jadi gol. Nah itu jadi kan satu sama. Kalau satu sama Deltras nggak bisa nyusul Persibo. Jadi Deltras tuh patah hatinya di situ. Dia gagal menang dan dia gagal lolos ke playoff promosi. Terus endingnya tuh ada. Endingnya ya udah di situ ribut. Rusuh. Dan yang gue sesalin itu masalah crowd control tadi nyambung yang tadi karena gue nggak paham karena setiap pertandingan bahkan ke Piala Pertiwi aja udah ada steward yang bertugas. Tapi kenapa di kejadian tersebut supporter kayaknya nyaman banget masuk ke lapangan gitu. Dan ya maksudnya itu jadi pertanyaan dong. Karena kan jangan sampai steward ini cuma jadi formalitas sebuah laga. Jadi harus ada manajemennya kayak apa. Bahkan yang gua tahu nih, perekrutan manajemen steward di Indonesia itu yang pertama menggendong atau kerjasama dengan vendor pihak ketiga. Yang kedua biasanya dengan fans dari klub masing-masing. Kayak di Bandung itu Tribun Timur biasanya satu kelompok supporter sudah menyiapkan satu tim yang udah dilatih untuk menjaga Tribun Timur. Which is nggak apa-apa. Dan sebenarnya setiap tim semuanya udah dapat workshop dari PSSI untuk melakukan bagaimana sih cara menyelenggarakan pertandingan yang bagus sebagai steward. Nah, tapi lagi-lagi standarisasinya ini nggak detail mungkin ya, nggak detail ya. Jadi akhirnya kejadian lah kemarin sampai pemain Persibo juga banyak yang berdarah. Mungkin memang ada provokasi dari pemain, ada yang ya biasalah perdebatan. Cuman dengan nyamannya supporter masuk ke lapangan lalu berantem kan itu menunjukkan gua emang itu kejadian salah. Tapi gua sebagai supporter sangat paham juga kenapa emosinya bisa pecah kayak gitu. Tapi yang gue pertanyakan kenapa nih steward nggak mungkin nggak antisipatif ya. Nggak antisipatif gitu. Dengan pertandingan sepanas itu harusnya ya. Dan sayangnya itu Stadion Gelora Delta Sidoarjo baru beres renovasi 2 bulan lalu dan bagus banget sebenarnya. Lagi bagus banget. Jadi wah gue sayang banget sih pertandingan kemarin. Ya semoga nggak ada kejadian-kejadian seperti itu di pertandingan selanjutnya di Liga lokal lah ya. Di tier manapun itu. Kita berharap ini akan terus menjadi evaluasi bagi semua pihak dan kita bisa menikmati sepak bola tanpa ada ketakutan yang ketika kita nonton di Stadion Box to Box episode 42 cabut dulu, sampai jumpa di episode 43. Bye.